jangan terlalu fokus ataupun terlalu memikirkan bahwasanya ilmu perpustakaan itu hanya bekerja di perpustakaan. Bahwa ilmu perpustakaan itu kita di semua bidang ada. Rifki Amrullah ya merupakan salah satu alumni terbaik dari jurusan ilmu perpustakaan UIN Arani yang saat ini kalau ditengok ya sibuknya tuh luar biasa, tapi yang lucunya kok nggak terekspos. Jadi makanya hari ini kita undang di Sago ID untuk kita expose. Ya terekspos sih, tapi kayak lebih terekspos dengan lembaganya. Dan kenapa menarik untuk diundang? Karena kami melihat memang sosok Rifki dari sekian lulusan ilmu perpustakaan memilih untuk konsentrasi di jalur yang agak berbeda dengan teman-teman yang lain. Walaupun masih di bawah rumpun ilmu perpustakaan. Nah Ki, ini yang menarik nih. Biasanya nih kalau udah selesai dari ilmu perpustakaan kan, kalau yang aktif tuh kan munculnya tuh kan ngeri kan? Iya kan? Ter-up di sosmed dengan luar biasa. Walaupun sebenarnya belum tentu kualitasnya seperti yang dia up. Nah, sebenarnya kita nggak bahas itu. Yang menarik bagi kakak, kenapa Rifki memilih jalur yang lain, yang agak lain ya daripada teman-teman? Karena kalau kita lihat pergerakan alumni kan, ilmu perpustakaan di Aceh ini semuanya mau terkenal dengan jargon perpustakaan digital misalnya, atau ya mungkin trainer kayak kakak sendiri kan sebenarnya lebih seneng kayak gitu kan, atau misalnya mengejar karir S2 ilmu perpustakaan, atau bikin lembaga yang bergerak di bidang ilmu perpustakaan. Tapi hari ini kakak lihat Rifki lebih memilih jalur ke ya pendokumentasian lah ya. Kalau dalam bahasa kita tuh archive ya, arsip ya. Nah, kenapa Ki? Itu berawal dari tahun 2015. Pertama ketika baru kuliah. Jadi ada salah satu alumni Alumni ilmu perpustakaan? Bukan, alumni di pesantren dulu di Daya Jemalah Amal. Daya Jemalah Amal. Termasuk adik letting dari Pak Muklis. Oke. Jadi pas ngekos berhadapan. Oke. Tempat tinggalnya berhadapan. Berhadapan, ngajak kegiatan. Pertama bilang, jangan dulu bang, nih baru kuliah lah. Takutnya terganggu kuliah dulu. Gak enak lah, mapesanya jalan. Mapesa sendiri, nanti kuliah sendiri gitu kan. Habis itu kemudian udah ikutin di sosmed seperti di Facebook. Setiap minggu orang nih kegiatan, jadi ikutin di Facebook. Ini kayaknya menarik, gitu. Menarik. Di semester 2 masih ikuti di sosmed, semester 3 mulai tertarik. Mulai ikut gabung. Mulai ikut gabung, oke. Pertengahan semester 3. Mulai ikut gabung. Nah, dari situ pertama kegiatannya di Lamblang Tring. Lamblang Tring Darut Imarah. Kegiatan apa itu? Itu kegiatan Mesraya. Kalau Mesraya itu bahasa Aceh. Tapi kalau bahasa Indonesianya gotong royong. Gotong royong. Tapi memang eventnya masih event kebudayaan ya, event Aceh dan kebudayaan. Tapi memang kalau kita berbicara sejarah Aceh, kan misal kita berbicara tentang pendokumentasian naskah atau ya benda-benda bersejarah juga, itu juga bagian dari ilmu kita ya, ilmu perpustakaan. Karena di ilmu perpustakaan dibahas banyak hal. Cuman memang yang menariknya bisa dihitung jari gitu lulusan kita di Aceh ya. Kita nggak harus di luar ya. Yang memang mau konsentrasi ke situ, malahan rebut-rebutannya ke yang kayak kakak bilang tadi ya maksudnya gitu. Nah, apa akhirnya yang membuat Rifki gitu sampai sekarang masih senang di bidang tersebut gitu? Gini, kami dari Rifki senang di situ karena pertama dari kita ilmu baru dapat. Otomatis. Berarti kalau di jurusan dulu nggak dapat ya? Nggak pernah. Itu nggak pernah dapat. Atau kenapa nggak dapatnya tuh kenapa? Karena dosennya ngajar nggak bagus? Atau memang Rifkinya nggak mau dengar? Kalau bilang ilmu tuh kayak kalau di jurusan ilmu perpustakaan kayak nggak akan dibahas.
karena itu di luar Tapi konteks. kan enggak di luar konteks. Sebenarnya dalam kurikulum kan ada. Ya, paling cuma kalau yang di dalam kurikulum tuh masuk ke filologi. Oh, filologi. Oh, jadi maksudnya disinggung hanya sebagian kecil. Sebagian Ya padahal kecil, sebenarnya kampus juga punya resource yang Ya, bagus kan. Maksudnya betul. kayak SKI itu kan SKI, ya. Tapi kalau yang di bidang ini kan kalau lebihnya kita bilang lebih ke SKI. SKI. Ya, betul. lebih Berarti SKI. mungkin Rifki melihatnya di kurikulum waktu yang Rifki pelajari ya. Ya, Kayaknya sangat kurang disentuh Kurang, ya. yang ilmu-ilmu arsip dan pendokumentasian, misalnya pemahaman tentang museum ya. Oke. Kemudian dari situ ikut kegiatan, tertarik dengan itu karena kemudian pas pertama itu dibahas, misalnya dibahas kenapa Mabesa ini berdiri, kenapa itu Mabesa ini berdiri bukan dari latar belakang anak sejarah. Oke. Tapi- Berarti kumpulan orang-orang Ya, kumpulan orang yang tertarik di bidang di sejarah. bidang, bahkan ini kalau dibilang dari latar belakangnya melenceng sih sebenarnya. Melenceng gitu. Melencengnya di mana? Enggak, gini Ki. Kalau kita lihat dari kurikulum ilmu perpustakaan sendiri sebenarnya ya, kita nggak lihat yang di sini ya. Ya. Kalau kita rujuk ya, sebenarnya nggak melenceng. Ya, kalau- Karena konsentrasinya tuh kan masuk arsip, Ya, archive kalau, ya. Kalau kita lihat melenceng, kenapa Rifki bilang melenceng? Karena pendirinya itu orang teknik-teknik Oh, usia. orang teknik-teknik usia. Makanya saya Kayak bilang jadi melenceng. masalah ya. Iya. Kenapa orang ini melenceng? Mendirikan Mabesa karena orang ini melihat bahwa sejarah Aceh itu hilang, Oh, iya, oke. tenggelamkannya. Orang ini mau membangunkan sejarah Aceh. Oh iya, mungkin gitu juga di kalangan anak muda juga di kalangan ya. muda, Di kalangan anak muda kalau Bahkan kita ngomong sampai konteks. sekarang kalau mau dibilang anggota Mabesa, kalau dari saya emang masih masuk ke konteksnya. Kalau anak SKI cuma 4 orang. Cuma 4 orang. Selebihnya Selebihnya jurusan itu- yang sangat jauh berbeda Iya, ya, jauh tapi berbeda. mungkin karena punya passion. Ya, Nah, sekarang kalau kerja di mana? Kalau saya kerja sekarang di SD Islam Qurani. SD Islam Qurani. Di bawah Yayasan Al Azam 99. Oke, di situ sebagai apa? Saya sebagai pustakawan. Nah, ini lain lagi nih. Kerja pustakawannya kayak mana? Mana lebih bagus kerja di Mapesanya dengan jadi pustakawan? Karena banyak konflik ya kalau kita baca pustakawan, atau jangan-jangan kayak karena jadi pustakawan kurang gregetan di sekolah, makanya melarikan diri tetap fokus di Mapesa. Oh, enggak. Kita profesional kita. Enggak, karena di depan podcast atau Enggak. Oke, tadi udah kita bahas ya anak muda yang terlibat aktif di dunia pendokumentasian sejarah ya. Kemudian di perpustakaan sekolah ya udah ngapain aja? Perpustakaan sekolah kita lagi tahap pembangunan, misalnya untuk memperbaharui, bukan lagi dengan manual lagi semuanya. Sekarang baru siap-siap baru pemindahan ke ruang baru. Ruang baru, gedung baru atau ruang baru. Di mana belakang? Nggak di belakang, bahkan ini di samping kantor. Oke, samping kantor. Karena kalau Yuyun kemarin cerita gitu, dari rata-rata perpustakaan pasti di belakang. Tapi kalau kayak sekolah dia tuh memang sengaja di depan gitu. Ya, Itu ini menarik. Ini emang sengaja. Oke. Di sini sebelah kanan kantor, sebelah kirinya perpustakaan. Enggak, maksudnya kadang-kadang jadi persoalan juga. Bukan persoalan sih, maksudnya ini kalau kita mau kritisi ya. Mungkin di kegiatan Mapesanya bagus, tapi ujung-ujungnya di pengelolaan perpustakaan jangan sampai nonsen. Rugi dong salah satu lulusan yang aktif ya. Lancar. Oke, udah online karena online belum. Jujur, online ya. Online ya. Online enggak online juga lah. Ini otomasi. Otomasi. Bukan digital. Bukan digital. Ini udah paham ya perpustakaan digital. Oke, bagus. Enggak, maksudnya gini, ke depan ya mungkin udah gedung baru, semangat baru, otomasi kan udah nih. Belum lagi proses. Berarti baru kali ya. Ya, karena baru bergabung juga atau perpustakaannya baru aktif tahun 2021. Oh, 2021. Oke. 2019 2020 itu masih hancur-hancuran, apalagi dengan kondisi pandemi. Dan memang mungkin dulu belum ada pengelola ya. Oke, ini ya udah ada pengelola, jangan sampai kan. Enggak, maksudnya gini, jangan sampai ketimpangan lah. Oke, enggak masalah aktif di dunia pendokumentasian sejarah itu kan bagus ya, tapi jangan sampai juga pengelolaan perpustakaannya down kan, kesian karena memang
Gini, Rifki mampu kan? Ya. Nah, kadang nggak mampu alasannya kan nggak tahu. Nggak juga mampu. Oke, terus Rifki juga aktif di apa? Saya juga aktif di bukan aktif sih sebenarnya. Memang pengurus. Tim pelaksana. Oh, tim pelaksana? Tim pelaksana di program organisasi penggerak dari Kemendikbud luar biasa. Itulah karena belakangan kakak sering tengok kan, ini sih pergi-pergi aja nih, tapi kok adem-adem ayem. Ada orang kayaknya kan kalau pergi kemana-mana tuh, kemana-mana ngepost heboh gitu kan. Makanya kadang-kadang banyak sekali talent-talent yang berkualitas yang terhide ya, karena mungkin nggak semua orang senang publish, tapi sebenarnya tuh branding diri loh Rifki, dan itu penting. Nah, lebih-lebih apa tadi di organisasi penggerak sebagai tim pelaksana. Tim pelaksana loh ya. Tim pelaksana ya. Makanya sering pergi-pergi enak juga ya. Tuh organisasi penggerak tuh waktu tahun 2019 pengajuan pertama itu ada sekitaran 4.000 proposal yang mengajukan diri ke Kemendikbud. Dari sekian proposal diseleksi, kemudian ada sekitaran 500-an yang lolos tahap pertama, kemudian diseleksi lagi bahwa ini seleksi ke tempat bahwa melihat berkasnya semua gimana. Oke. Berarti setelah seleksi pertama lolos di seleksi berikutnya, akhirnya dari sekian ribuan terpilihlah salah satunya Yayasan Al-Azim Nusiran, dan yang diutus itu Rifki ya. Rifki sendiri atau ada teman lain? Ada beberapa teman lain. Ya, luar biasa ya. Tapi memang sebenarnya kalau kita lihat dari keilmuan perpustakaan sendiri, memang ya kita itu memang orang serba bisa. Ya. Cuman balik ke diri kita pustakawan atau calon pustakawannya mau nggak upgrade diri lah, karena kan nggak gampang sekarang ya terpilih secara nasional, kemana-mana pulang pergi gratis ya. Lain kalau orang misalnya gini, kalau udah senior tuh kita udah paham karena apa, track recordnya sudah banyak ya, jadi ya wajar dendang sini sana. Tapi kalau masih muda yang bahkan nggak terekspos, itu yang sangat disayangkan gitu ya. Udah kemana-mana ya sebagai organisasi penggerak ya, tim pelaksana ya. Nah itu kan sebenarnya prestasi yang luar biasa yang harusnya harus bangga kasih tahu, oh saya lulusan ilmu perpustakaan tapi permainan saya bukan hanya di perpustakaan. Nah itu dia ya. Oke. Ini kalau misalnya kakak suruh pilih nih ya, mana lebih asik ya, mana lebih keren ya, sekarang karena muda kesukaan yang keren-keren. Aktif di tim penggerak itu di Mapesa atau jadi librarian di sekolah? Kalau kita bilang semuanya sih. Borong kenapa? Serakah. Nah, di mana-mana kan fokus kan? Ya, fokus. Sibuk misalnya aktivis digital kan, aktivis literasi gitu. Kalau kita bilang misalnya untuk misalnya di Mapesa. Kalau Mapesa cuma tentang sejarah itu semua. Fokusnya Kemudian kalau librarian di sekolah udah. Nah, di sekolah, pulang sekolah dah nggak ada kerjaan lain, selesai. Jadi kalau untuk di organisasi penggerak nih, kita emang beradaptasi dengan kurikulum terbaru Kemendikbud semua, selalu update. Apalagi sekarang itu dengan lagi booming-boomingnya kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Berarti tim lah ya yang menyusun. Kurikulum Merdeka, kemudian dengan bahwasanya dengan guru-guru itu dituntut untuk belajar menggunakan IT. Oke. Dirimu sendiri gimana? IT-nya bagus nggak? Nggak, kebanyakan ya orang ngomong gaya IT digital, tapi pas kita cek, cross check, ternyata pemahaman aja masih banyak salah ya. Kalau bilang untuk saya sendiri sih ya, kalau untuk IT, pemahaman IT-nya mau dibilang bisa, nggak bisa nggak sih? Kalau dibilang nggak bisa, dibilang bisa, nggak jelas ini. Masih standar ya, memang kayak gitu ya. Kalau orang bisa tuh memang merendah di depan pemirsa. Banyaknya biasanya orang yang nggak bisa tuh suka ini ya. Tapi cuman ini kita ngomong perpus. Udah tau lah kalau tim di organisasi penggerak
kita tahu lah kayak mana ya. Kebetulan mungkin kakak tahu, tapi kan teman-teman yang lain kan ya kita nggak tahu. Tapi kakak yakin kalau orang yang berhubungan dengan sekolah penggerak, organisasi penggerak, pasti mereka tahu itu model kerjanya seperti apa ya, tuntutannya seperti apa, yang memang sangat menyita waktu kan dan pikiran serta tenaga. Jadi memang nggak boleh main-main ya. Nah tapi nih kalau kita ngomong perpusnya nih kapan targetnya mau online? Karena kemarin kalau ngomong sama Pak Taufik, data di Aceh perpustakaan yang online tuh tarik nafas. Ya misalnya perpustakaan umum ya, karena kemarin kita nggak nyinggung perpustakaan sekolah kan. Kalau ini kan targetnya ini masih pembenahan, karena Gunung Baru pembenahan baru. Jadi kita olah dulu semua buku-buku baru, karena ada yang baru masuk lagi, olah. Nanti baru pengajuan ke sekolah. minta khusus untuk di perpus itu khusus ada komputer 1 untuk otomasi dulu, baru nanti di online kan. Oke, ini kita tengok ya. Soalnya sayang juga kan, maksudnya lulusan ilmu perpustakaan sangat aktif ya, di organisasi penggerak, di Mapesa, tapi perpustakaannya sekolahnya lemes ya. Sekarang gini, kadang-kadang gini, bagi orang kan nganggap itu kan kritikan atau misalnya ngomong terlalu kritis, tapi sebenarnya kan tujuan kita kan bagus gitu kan. Ketika dituntut kayak gini kan kita punya ada janji secara keilmuan, secara pekerjaan yang harus kita tingkatkan secara maksimal ya. Ini ke depan target apa Ki? Mau ngapain sama Mapesa misalnya? Mau kemana, atau mau menyelidiki apa? Mau cari naskah apa, atau mau cari benda purbakala apa? Kalau untuk Mapesa untuk sekarang ini dalam tahun 2022 ini saya kurang aktif karena bersibukan dengan sekolah, karena masa akreditasi sekolah. Jadi emang betul-betul dipres di sekolah. Mungkin fokusnya di sekolah. Dulu. Nah, jadi ini alhamdulillah tanggal 14 kemarin akreditasinya selesai. Oke. Cuman minta pengumuman aja ya, kita nggak bahas lah. Akreditasi lah sama hal kita paham ya. Nah, ini kedepannya ini karena udah mulai senggang di sekolah, baru gabung lagi sama Mapesa. Oh, berarti memang mungkin itu salah satu cara untuk membagi waktu ya. Mapesa sendiri sekarang lagi ngapain aja? Kalau Mapesa sekarang masih seperti biasa, kegiatannya masih biasa. Setiap hari Minggu itu kita ada mengadakan kegiatan musaraya ataupun gotong royong. Oh, gotong royong, musaraya atau bukan? Berarti maksudnya walaupun Rifki lagi sibuk, biasanya datang tiap minggu? Kalau ada waktu datang. Diusahain datang sih. Soalnya gini, ini kan udah aktif juga di Mapesa. Pernah nggak berpikir untuk ngajak kader-kader, misalnya adik-adik lulusan ilmu perpustakaan agar lebih banyak fokus di dunia pendokumentasian kayak sama arsip? Ya mungkin konteksnya sekarang organisasinya Mapesa, ada nggak gitu? Adik-adik yang diajak atau yang pingin diajak gitu? Kalau adik-adik yang diajak ada sih. Ada beberapa. Ada sih. Sih itu kayak orang jawab insya Allah. Ada beberapa orang yang alhamdulillah sampai sekarang nyangkut di Mapesa. Alhamdulillah. Anak apa memang? Itu anak letting 2017. Masih kuliah atau udah selesai juga? Masih kuliah. Letting letting 2017 ilmu perpustakaan. Oke. Cuman dia sendiri. Yang bertahan untuk sekarang dia sendiri. Sebelum itu pernah kita bawa juga ke Mapesa, itu melalui Ibu Istiqamatun Nisa. Oh, Ibu Is ya. Jadi melalui filologi dulu kita emang kegiatannya di Mapesa gitu. Oke, berarti mungkin ini ya secara nggak langsung mau ngajak mereka tuh untuk konsentrasi di pendokumentasian atau di arsip ya, tapi balik lagi ya ke minat. Nah, itu sih sebenarnya yang buat kemarin waktu kita ngobrol itu iya kalau kita petain semua rata-rata lulusan ilmu perpustakaan di Aceh ini ya, di Aceh konsentrasinya rata-rata lari ke perpustakaan apapun itu ya, literasi. Walaupun ingat arsip juga bagian dari ilmu perpustakaan dan informasi, tapi baru Rifki sih yang muncul ya. Justru Rifki yang tertarik lagi di kenapa gabung di Mapesa nih. Itu salah satunya di digitalisasi buku. Oh, digitalisasi buku ya. Alih media ya. Kenapa di situ alih media ada juga. Kita bisa lihat dari alih media naskah atau manuskrip. Berarti di situ Rifki memang sebenarnya tugas utamanya pendokumentasian naskah-naskah digital sama benda-benda bersejarah, enggak? Enggak, kalau untuk dokumentasi itu kita sama-sama
sama-sama. Sama-sama, oke. semua. Tapi kalau untuk Rifki di situ, Rifki lebih ke data mentahnya. Oh, data mentah. Iya sih, intinya dokumentasi ya. Ya, dokumentasi. Iya, Data mengurus mentahnya, pendokumentasian, seperti arsipnya. titik-titik koordinat yang ada komplek-komplek makam Oh, berarti masa kerajaan bagian dulu. informasi juga Informasi ya? dulu. Ya, informasi. Jadi emang datanya tuh sama Rifki semua. Oke. Ya berarti sebenarnya nggak jauh-jauh dari keilmuan. Cuman mungkin di Aceh nih kalau kakak lihat memang lulusan ilmu perpustakaan masih kurang melirik ke kalau mau konsentrasi ke arsip. Nah, salah satunya mungkin udah ada Rifki. Semoga juga nanti lebih banyak juga lagi kan teman-teman ada yang terlebih-lebih kalau kita lihat di nasional, di perpustakaan nasional itu kan sedang ngomongin masalah naskah Nusantara. Tahu kan archive ya, maksudnya pendokumentasian ya, alih media ya. Perpusnas itu satu peningkatan indeks literasi masyarakat, habis itu satu lagi memang ngomongin masalah naskah Nusantara. Aceh kan salah satu pilot projectnya ya. Nah itu gitu. Jadi setidaknya kita harapkan ke depan akan makin banyak lulusan-lulusan ilmu perpustakaan yang memilih jalur arsip. Dosen arsip kita punya, bukan nggak punya ya, tapi kan nggak mungkin ya hanya stuck pada dosen yang ngajar di bidang arsip. Ya kita butuh juga misalnya advokasi muda yang jadi jurusan ilmu perpustakaan untuk tak aktif di bidang pendokumentasian dan arsiparis lah ya, mungkin itu. Oke, terima kasih Rifki atas kehadirannya, atas waktunya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir bagi adik-adik di kampus. Pesan-pesannya gini, untuk khususan ya, untuk jurusan ilmu perpustakaan. Pesannya Pesannya ini jangan terlalu fokus ataupun terlalu memikirkan bahwasanya ilmu perpustakaan itu hanya bekerja di perpustakaan. Bahwa ilmu perpustakaan itu kita di semua bidang ada. Semua bidang ada, kita bisa masuk kemana saja. Oke. Kemudian ilmunya jangan berpatokan di kampus saja. Oke. Kemudian bagi yang misalnya mungkin mau dibilang kupu-kupu ya juga kuliah pulang. Kupikir mau dia bilang kupu-kupu malam. Bukan. Cupu masa di sekolah. Pulang pergi, kampus rumah. Jadi misalnya kalau bisa bergabunglah dengan organisasi mau di kampus ataupun di luar kampus untuk menambah ilmu baru. Oke, baik. Mungkin nanti yang mau belajar lebih banyak mengenai arsip ya benda-benda sejarah, pendokumentasian, bagaimana mengolah datanya, bagaimana ahli media juga mungkin nanti bisa belajar langsung juga dari Rifki ya. Dan satu orang lagi yang tadi nggak kita sebut namanya, nggak tahu juga. Mungkin itu ya. Dan ya semoga dapat pesan ini juga nyampe kan ke adik-adik ya terutama kan, karena memang kalau kita tutup semua dari jurusan juga nggak mungkin kan. Ya balik lagi ke personalnya, mau pilih konsentrasi kemana. Karena memang jurusan ilmu perpustakaan itu kalau di luar ya konsentrasinya banyak. Bukan ngomong perpus aja, ada yang orang larinya ke IT, ada yang larinya ke arsip, ya kan, ada yang larinya ke manajemen, ada larinya ke community engagement, banyak kalau kita mau bahas. Cuma sekarang pemahaman kita, makanya ilmu tuh harus di-upgrade ya. Oke, terima kasih Rifki atas waktunya. Sampai berjumpa lagi di Sago ID di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada cinta dan kebencian, biarlah aku menjadi muridmu saat belajar kehidupan. Aku datang